Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari dengan tema mengingat yang benar. Mengingat yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, cara berpikir kami akan menentukan kualitas hidup kami. Cara berpikir kami juga akan menentukan kehidupan kami dijalani dengan benar atau dengan salah. Cara berpikir kami juga menentukan kami hidup untuk memilih bahagia atau hidup di dalam penderitaan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengingat yang benar. Mari kita belajar. Kalau ada air minum 1 gelas, lalu tinggal setengah gelas. Jadi artinya air minumnya ada setengah, isinya setengah. Maka cara berpikir itu menentukan siapa diri kita. Orang yang optimis akan berkata, oh air di dalam gelas itu masih setengah. Namun yang cara berpikir negatif akan berkata, waduh, airnya tinggal setengah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cara berpikir itu menentukan kualitas hidup kita, menentukan bahagia atau menderita kehidupan kita. Airnya tetap sama, air di dalam gelas itu isinya setengah. Namun cara bersikap itu membedakan siapa kita. Yang optimis akan berkata, wow, airnya masih setengah. Yang negatif, wah, airnya tinggal setengah. Sahabat seperjalanan, itu hal sederhana. Dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita dengar. Tatkala kita salah mendengar seperti tadi, air yang ada cuma setengah gelas atau masih setengah gelas. Cara melihat, cara merasa, cara mendengar menentukan Anda akan hidup memilih bahagia atau hidup itu menderita. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sewaktu mengingat akan Tuhan yang luar biasa, keajaibannya, pertolongannya, kemahakuasaannya, cintanya, kasihnya, penjagaannya, pertolongannya, kesiapan hati menerima kita dengan sepenuh-penuhnya apapun keadaan kita. Ini adalah keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari kita pilih keajaiban Tuhan. Ada keajaiban di dalam bentuk mujizat-mujizat, yaitu alam yang dikuasai oleh Allah, air yang bisa diinjak kita tidak tenggelam, puting beliung badai yang dihentikan oleh Tuhan, matahari pun Tuhan bisa hentikan, bintang-bintang patuh dan taat tidak bertumburan satu dengan yang lain, air dan daratan terpisah sesuai dengan perintah Tuhan. Itu keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan keciptaan yang paling ajaib adalah kita, yang Tuhan katakan, aku menciptakan engkau menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana Allah menolong Nuh di dalam bahtera selamat seluruh keluarga di dalamnya. Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bagaimana Allah berjanji di dalam Matius pasal ke-6 dikatakan Tuhan akan memelihara kita. Jangan khawatir lihat burung di udara, bunga bakung di ladang. Salomo di dalam keindahannya pun bunga itu akan berjubahkan lebih indah daripada Salomo. Biarlah engkau hari esok punya kesusahan sendiri, hari ini punya kesusahan sendiri. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesusahan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Cara mengingat menentukan kita akan hidup bahagia atau kita hidup menderita. Bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, di mana janjinya ya, benar, dan amin. Tuhan itu sudah melakukan segala sesuatu, sudah terbukti di zaman terdahulu. Sedang terbukti semua berkat penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami saat sekarang akan terbukti di waktu kemudian. Itu bukti yang lengkap. Sudah terbukti, sedang terbukti, dan akan terbukti. Sewaktu Allah berbicara, itu Allah juga akan melakukannya. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri di dalam waktu yang sedetik sejengkal pun. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri di dalam saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan. Pada saat kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan pun, Tuhan berkata bahwa Allahmu itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, menjaga kita sepenuh-penuhnya. Nah, kalau kita mengingat hal-hal yang salah dan negatif, maka kita akan memilih hidup menderita. Kita memikirkan segala sesuatu yang negatif. Kita merasakan perasaan yang kita ingat adalah sakit hati. Yang kita ingat adalah trauma karena masalah kehidupan di masa lalu. Yang ada di hati kita dan di pikiran kita adalah keputusasaan. Yang kemudian menyelimuti dan menguasai kita adalah kemarahan, iri hati. Dan kita bagaimana ingin lari dari kenyataan hidup ini. Itu seluruh pikiran-pikiran negatif. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan bongkar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pada saat sekarang. Kalau lebih banyak hal-hal negatif yang menguasai pikiranmu, maka engkau sedang mengingat dengan cara yang salah. Seluruh ingatan ikanatmu itu akan menentukan kualitas kehidupanmu. Ingatanmu akan menentukan engkau akan hidup dalam kebahagiaan atau di dalam penderitaan. Sewaktu engkau mengingat semua yang negatif, engkau akan menderita. Asam lambung akan meningkat, tekanan darah akan meninggi, kimiawi tubuh racun itu akan keluar. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Namun semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan kita mau mengingat yang benar sebagaimana dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-mu dari zaman purbakala. Dari itu akan terus terjadi di dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan adalah Allah yang maha sempurna, yang berucap akan melakukan, yang janjinya tidak pernah ingkar. Dan setiap apa yang dilakukannya itu dilakukan dengan kesungguhan, dengan cinta, dengan kasih, dengan pengorbanannya, memberikan apapun yang terbaik untuk kita semua. Kalau badai belum berlalu, kalau awan masih gelap, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita, menopang kita, mengangkat kita, memulihkan kita, melancarkan kehidupan kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengingat yang benar, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, mengingat penyertaan Tuhan, mengingat janjinya yang ya, benar, dan amin, mengingat berkatnya yang selalu tersedia pada saat kita membutuhkan. Apalagi yang kita khawatirkan, lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukan, kerjakan apa yang kita bisa lakukan, dan Tuhan akan menopang kita untuk terangkat, tidak membuat engkau kemudian terpuruk, tersungkur, terhujam, tenggelam oleh masalah kehidupan ini. Tuhan akan menolongmu dengan pertolongannya yang sempurna. Jangan mengingat yang salah, mengingatlah yang benar. Tuhan mencintai, menjaga, menolong, dan keajaiban Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan sahabat seperjalanan sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau belajar Tuhan bagaimana mengingat yang benar. Ilustrasi tentang air yang ada di dalam gelas yang setengah adalah sebuah pilihan sikap. Wah, tinggal setengah. Wow, masih setengah. Ini adalah sebuah sikap, bukan sikap positif berpikir yang berlebihan, namun ini adalah kebenaran dan janji Allah yang menolong kita.
Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, sahabat seperjalanan yang kena COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah rintangan dan kesulitan dalam hidup. Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Belajarlah mengingat hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Mengingat dengan benar. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.